Selamat pagi Indonesia. Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 10 WITA bersama saya Pratnya Wiguna. Pemirsa, Menteri Sosial Hovifa Indar Parawangsah menegaskan perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif dari Dinas Sosial baik di tingkat 1 maupun di tingkat 2 agar kasus penelantaran sejumlah pasien seperti yang dilakukan Yayasan Tunas Bangsa di Riau tidak terjadi di daerah lain. Selain itu, Mensos Hovifa juga berharap agar di masing-masing daerah diadakan Bintek dan Sakti Peksos untuk melakukan pendampingan di setiap LKSA sesuai standar nasional pengasuhan anak yang sudah ditetapkan. Ditemui usai Rakornas Penyelenggaraan Kesejahteraan Nasional di Jakarta, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsah mengatakan bahwa kasus terlantarnya sejumlah pasien yang dilakukan oleh Yayasan Tunas Bangsa di Riau akibat dari minimnya pengawasan dari dinas terkait. Menurutnya, Yayasan Tunas Bangsa seharusnya tidak beroperasi lagi karena izinnya sudah dicabut oleh Dinas Sosial tingkat 2 pada tahun 2014 lalu. Dan sejak 2015, bantuan anggaran juga sudah tidak dikeluarkan lagi oleh Kemensos. Untuk itu, ia meminta seluruh jajarannya untuk lebih meningkatkan pengawasan agar kasus serupa tidak terulang lagi. Lebih lanjut, Mensos mengatakan setiap LKSA yang ada di daerah harus memiliki Sakti Peksos atau Satuan Bakti Kerja Sosial dan tenaga konseler yang memadai. Pasalnya, sesuai dengan standar nasional pengawasan anak SNPA yang telah disusun oleh Kemensos, ditentukan bahwa 10 dari 13 anak yang diasuh di Lembaga Kegiatan Sosial Anak LKSA harus didampingi oleh satu satuan bakti pekerja sosial dan satu konselor. Tapi kan yang terjadi di Pekanbaru ini memang izinnya juga sudah dicabut. Harusnya memang sudah tidak boleh beroperasi. Mereka memperbarui izin 2014 juga sudah tidak diperpanjang. Bantuan dari Kemsos pun juga sudah tidak diturunkan. Itu dari tahun 2015 sudah nggak turun. Jadi harusnya memang sudah tidak beroperasi. Ini artinya bahwa pengawasan memang harus ditingkatkan. Tapi panti asuhan itu izin dan proses pencabutan izin itu oleh Dinsos tingkat 2. Jadi izinnya ke Dinsos tingkat 2, pencabutan izin Dinsos tingkat 2, standar nasional pengasuhannya oleh Kementerian Sosial. Terbongkarnya penelantaran penghuni panti jompo ini bermula dari adanya laporan warga perihal bayi 18 bulan yang meninggal di Yayasan Tunas Bangsa tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukannya sidak oleh tim terpadu dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan perwakilan dari Kemensos. Saat ini seluruh penghuni panti jompo yang dikelola oleh Yayasan Tunas Bangsa sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa dan Panti Sosial di Pekanbaru. Sementara 5 dari 12 anak penghuni panti jompo tersebut sudah dipindahkan ke Panti Asuhan Dinsos Riau, sedangkan 7 anak lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiaso melaporkan. Ya, kami akan kembali di seputar Bali terkini 1 jam mendatang. Selamat pagi dan sampai jumpa.